مرحبا أهلا النوادي. Kemudian isi khutbah yang paling utama isinya takwa, wasiatu takwa. Bukan isi politik di atas khutbah. Bukan isi partai di atas khutbah. Bukan menghantam orang di atas khutbah. Bukan membahas masalah khilafiyah di atas khutbah. Khutbah itu sakral. Makanya ulama-ulama terdahulu di kalangan kaum solihin, mereka sebelum khutbah Jumat di malam harinya itu mereka tahajud sambil menangis. Mudah-mudahan khutbah ini sampai ke hati para pendengar. Sebelum sampai ke hati para pendengar, sampai kepada khotib terlebih dahulu. Mudah-mudahan ini bukan hanya sekedar ucapan, tapi ini saya sudah amalkan dan saya sudah berusaha untuk menyampaikan dan seterusnya. Begitu keadaan para khotib-khotib terdahulu. Takut. Jadi hukum memegang tongkat ketika berkhutbah sunnah. Kesepakatan jumhur ulama 3 mazhab. Hanafiyah saja yang menyatakan tidak sunnah, tapi di kalangan mereka juga ada khilaf, mengatakan boleh saja menggunakan, tapi mayoritas mengatakan sunnah. Nah, Rasulullah SAW ketika selesai berkhutbah, sunnahnya yang diajarkan di dalam beberapa kitab fikih, khotib merangkap sebagai imam. Sunnah. Tapi kalau tidak seperti itu juga, ya tidak perlu dibesar-besarkan. Karena berlandaskan Rasul menunjukkan praktik tersebut selepas khutbah beliau menjadi imam, dan bacaan Al-Qur'annya Nabi sangat jelas, sangat fasih, sehingga Ibnu Qayyim menyatakan di dalam kitab Zadul Ma'ad fi Hadi Khairil Ibad yang lahir 691 Hijriah, wafat 751 Hijriah, beliau menyatakan min hadyihi, daripada petunjuk Nabi, dari cara baca beliau membaca firman Allah, anna qira'atahu kanat tartila, beliau baca secara tartil, rapi. Warattilil Qur'ana tartila, bacalah Al-Qur'an dengan tartil. Jadi Nabi membaca Al-Quran dengan tartil. La hadzan wa la ajalatan. Tidak terputus-putus dan juga tidak terburu-buru. Tidak terlalu lambat, tidak terlalu cepat. Bal qira'atan mufassaratan harfa-harfa. Bahkan cara membaca Al-Qur'annya Nabi Muhammad itu sangat jelas huruf per huruf. Itu tidak mudah. Huruf per huruf jelas itu butuh kefasihan yang sangat luar biasa. Dan Allah Subhanahu wa taala menjadikan bacaan Nabi adalah satu-satunya bacaan yang paling sempurna ketika membaca firman Allah, terutama surat Al-Fatihah. Nabi katakan la solata liman lam yaqra bi fatihatil kitab. Tidak ada solat bagi orang yang tidak membaca surat Al-Fatihah. Ternyata surat Al-Fatihah tidak ada satupun yang bisa membaca 100% sempurna. Tidak ada satupun manusia yang membaca surat Fatihah 100% sempurna. Hanya satu orang yang bisa membaca suratul Fatihah dari awal sampai akhir seluruhnya benar bacaannya, yaitu Nabi Muhammad SAW. Kenapa demikian? Karena di surat Fatihah ada huruf do, huruf dot. Huruf dot itu Nabi yang nyatakan, wa ana afsahu man nataqa bid-dot. Saya adalah orang yang paling fasih mengucapkan huruf dot.
Maksud sabda Nabi ini, yang lain belum fasih. Fasih tapi tidak sefasih Nabi. Ketika Nabi menyatakan paling fasih mengucapkan huruf dot itu adalah saya, berarti yang lain tidak bisa paling fasih. Maka saya katakan tidak ada satupun orang membaca surat Fatihah benar 100% tidak ada. Makanya jangan suara bagus baca Quran sudah sombong. Lihat orang banyak baca surat yang panjang-panjang, dia mainkan suaranya di situ. Nanti orang sedikit dia korting suratnya, inna atainakal kautsar. Kalau di musola kecil hanya berapa saf? Satu saf juga tidak penuh. Orang sedikit. Inna atainakal kautsar. Diundang di satu tempat masjid ada acara besar, berubah bacaannya. Surat Al-Maidah. Berarti baca Al-Qur'annya karena orang. Ya. Itu masalah keikhlasan. Belajar ilmu tasawuf tujuannya ini. Tajdid an-niyat, memperbaharui niat kita di dalam melakukan kebaikan. Itu. Kalau indikator ikhlas, suratnya sama. Mau di musola 4 orang, jadi bacanya itu juga. Di masjid juga demikian. Nah, Nabi mengajarkan kepada para sahabat, para imam yang menjadi imam, jangan baca surat terlalu panjang-panjang. Nabi katakan di situ ada orang tua, di situ ada anak kecil, di situ ada orang punya urusan. Kalau mau baca panjang, boleh sholat sunnah. Ada sholat sunnah di rumah, baca 30 juz, gak ada masalah. Abu Hanifah baca surat Yasin dari ba'da Isya sampai subuh. Sampai di satu ayat diulang-ulang, wamtazu ayyuhal mujrimun, diulang-ulang. Setiap ulang dapat tafsiran baru. Diulang lagi yang kedua, tafsiran baru. Diulang yang ketiga, dapat tafsiran yang baru sampai subuh. Tapi jangan dibawa di masjid. Jadi imam sholat 5 waktu, dia baca surat yang panjang-panjang. Itu pendidikan dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, Nabi berkhutbah. Kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam disebutkan bacaannya paling fasih itu huruf dot. Kenapa huruf dot saja yang jadi mukjizat? Ternyata seluruh bahasa ini sebenarnya sumbernya satu. Kepada siapa? Nabi Adam. Nabi Adam adalah manusia pertama yang berbahasa. Dan seluruh bahasa, bahasa Arab, bahasa India, bahasa Ibrani, dia punya huruf itu sama sebenarnya. Kalau abjad yang biasa, yang awal A. Bahasa Ibrani juga A. Bahasa Yunani juga A. Bahasa Arab juga A. Semua huruf hijaiyah itu ada di dalam bahasa-bahasa yang lain. Hanya bedanya bahasa Arab ada yang diistilahkan dengan makharijul huruf, tempat keluarnya huruf. Salah mengeluarkan tempat keluar huruf, maka bunyinya akan salah. Itu khususiyah bahasa Arab. Contoh khususiyah yang pertama, huruf qalqalah. Dalam bahasa lain tidak ada qalqalah. Tabbat yada abi lahabi wa tabb. Bahasa Indonesia tidak ada itu. Gak mungkin apa kabar, gak mungkin. Hanya bahasa Arab. Bahasa Inggris juga tidak ada. Bahasa Ibrani juga tidak ada. Itu keistimewaan bahasa Arab. Kemudian di dalam membaca firman Allah, walaupun ceritanya tentang warisan yang banyak orang berkelahi dengan warisan, ternyata ketika dibaca terasa nikmat. Padahal isinya itu pembagian warisan. Ini 2/3 ini surat An-Nisa. Surat An-Nisa itu kebanyakan membahas warisan. Tapi kalau diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia dan dibaca, pasti orang tidak suka mendengarnya.
Yang ketiga, ternyata huruf dot itu satu-satunya huruf yang tidak ada di huruf-huruf lainnya. Bahasa-bahasa asing lainnya tidak memiliki huruf dot. Hanya bahasa Arab, bahasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka dahulu kalau ada orang-orang Arab yang sangat fasih mengucapkan huruf dot, itu satu kebanggaan. Sampai dibuat syair oleh Mutanabbih, wa bihim fakhru kulli man nataqa dot. Bagi mereka satu kemuliaan jika ada yang mampu mengucapkan huruf dot dengan fasih. Itu. Hanya Nabi Muhammad SAW yang mampu membaca huruf dot dengan fasih. Wa afsahu man nataqa bid dot. Manusia yang paling fasih mengucapkan huruf dot.